beberapa poin yang pertama ya. Jadi fitnah iman yang pertama itu harus dihadapi dengan poin yang pertama adalah fitnah iman itu obatnya adalah siqah ya. Yang pertama as-suhbah as-salihah. As-suhbah as-salihah. Punya teman yang baik. Apalagi di zaman fitnah. Di zaman fitnah itu kita tidak bisa selamat sendiri. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu seperti rombongan kambing. Ya. Dan nopo namine serigala itu hanya mencengkram kambing yang sendirian. Kalau bersama-sama selamat kita. Nah, nanti kita ini akan hidup di zaman kalau kita sendiri, buyar kita ini. Terlalu banyak godaan. Yang akan menguati kita adalah kalau kita punya teman-teman yang soleh, punya grup, punya majelis taklim, punya kelompok sahabat, punya teman, punya saudara yang saling mengingatkan kita. Ada zaman di mana kita nggak bisa sendiri. Benar ya, bahkan para ahli sejarah itu menunjukkan hatta Rasulullah dan para sahabat juga pernah mengalami situasi seklusi ya, atau uzlah ya istilahnya ya. Jadi kan kalau kita lihat uzlah itu dilakukan kalau lingkungan buruk. Lingkungan buruk, contohnya. Nabi Muhammad tahannus di Gua Hira sebelum menjadi nabi. Kalau kita pikirkan, kenapa? Karena kita ini adalah, kalau kata orang ilmuwan sosial, kita ini adalah tahanan dari kebudayaan kita atau culture kita. Kita ini prisoner, ya kita ini tahanan of our culture, our own culture. Tidak bisa kita ini lepas dari kultur kita, di mana kita hidup. Susah sekali karena kita menjadi tahanan di sana. Nah, Islam itu mengajarkan sebenarnya cara kalau kita belum punya teman yang bisa baik mengokohkan, saling mengutuhkan kita, karena pengaruh kebudayaan, pengaruh tren, pengaruh lingkungan sangat kuat, maka ada konsep yang disebut dengan uzlah. Dengan uzlah. Nabi Muhammad waktu masih sendiri, tidak ada orang beriman, mikir. Nabi Muhammad sudah punya, namanya hilful fudul. Kalau sekarang semacam LSM yang bergerak untuk menyantuni para janda, fakir, miskin. Tapi Nabi masih butuh uzlah, mikir apa yang bisa saya berikan untuk perubahan di Makkah dan seterusnya. Waktu terbunuhnya Utsman bin Affan, itu kan para sahabat berselisih ya antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Satu kelompok menyatakan, waduh, jadi di luar itu seperti jelek banget lah kira-kira. Antar sahabat, antar orang-orang muslim saling berkelahi satu sama lain. Ya, karena masing-masing punya pembelanya. Dan beberapa sahabat Nabi memutuskan tidak keluar dari rumah. Karena tidak tahan melihat, udahlah jangan keluar rumah. Karena ini sudah pasti akan tergiring kepada permusuhan. Padahal itu sama-sama orang Islam. Jadi uzlah kadang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kenapa? Karena menghadapi lingkungan yang buruk. Oke. Masalahnya kemudian, seberapa lama kita bisa uzlah? Karena kita ini perlu hidup, perlu bersosialisasi, dan segala macamnya. Nah, karena itu, tidak ada resep yang lebih baik. Ya, kalau kita ini menghadapi fitnah, ya, iman terutama di zaman akhir, uzlah penting, tetapi yang lebih penting lagi, tumbuhkan punya suhbah salihah. Punya suhbah salihah. Punya teman yang baik. Itu yang harus kita pikirkan. Dan menarik ya, kalau kita lihat para sahabat Nabi ini ada teman-teman Masya Allah. Masya Allah. Yang saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan membuat kita terlepas dari fitnah iman di zaman akhir. Suhbah salihah. Bayangin kalau hanya satu tadi, Ashabul Kahfi, nggak kokoh. Karena ada temannya lagi, itu yang bikin bonding, bikin kekuatan. Sama lah kita kalau di kantor Banyumas sendiri, tidak ada yang sama visinya dengan kita, ya larut kita akhirnya. Makanya harus punya suhbah salihah.
Apalagi yang kedua adalah tadi ya, ikhtiar dan doa. Ya, ikhtiar dan doa. Oke, nanti kita ambil di akhir, insya Allah saya kasih catatan untuk memudahkan, tapi sekedar untuk renungan dulu adalah ikhtiar dan doa. Itu yang akan membuat kita keluar dari fitnah iman. Tingkatnya ya, subah salihah, ikhtiar dan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Min amrina rasyada. Nah, apalagi masih banyak hikmah yang bisa kita ambil, tapi intinya adalah sekali lagi bahwa iman itu akan menumbuhkan keteguhan. Jadi iman yang benar, kita ambil saja ya, beberapa poinnya. Iman yang benar itu mesti melahirkan keteguhan, ya, atau asyiqah istilahnya, asyiqah, melahirkan asabat, ya, keteguhan. Jadi teguh, siqah begitu. Kalau kita punya iman tapi kok nggak ada keteguhan ya di dalamnya, jangan-jangan ada yang tidak benar itu. Karena iman itu harus melahirkan keteguhan. Nah, kalau sudah keteguhan akan melahirkan hidayah. Ya. Kalau akan hidayah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini background-nya sekarang ya. Background latar belakang kenapa pemuda-pemuda ini melarikan diri ke gua dan kemudian Allah tidur. Ini menawi masih dilanjutkan kita bicara jam sakmenten, mungkin dibuka mawon pertanyaan, boten selesai rasanya ngapunten. Saya kembali lagi kepada Bapak Basuki. Iya, matur nuwun Ustaz. Sebelum teman-teman tanya, saya mau tanya dulu Ustaz. Di dalam Al-Quran itu ada Robbana yang pendek dan ada Robbana itu. Bedanya apa Ustaz? Kalau Robbana mesti panjang, yang pendek Robbi. Ya, jadi ada Robbi, ada Robbana. Kalau yang Robbana selalu panjang karena nanya itu dhamir ketamian. Jadi karena ayat ini misalnya ya, karena ayat ini bicara tentang sekelompok pemuda yang berdoa, makanya menggunakan kalimat Robbana. Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa dalam doa pun sebenarnya kita ini dianjurkan tidak selfish. Tidak mikirin diri kita sendiri. Karena itu kalaupun kita berdoa, kita terus melibatkan saudara-saudara kita. Dan salah satu poin penting dalam ajaran agama itu, doa saudara kita kepada saudaranya yang lain, yang dia nggak ketahui, itu dijaga oleh Allah SWT. Kita saling mendoakan misalnya di tengah malam, kita doain saudara kita. Mudahkan urusannya ya Allah, sembuhkan penyakit teman saya ya Allah. Itu justru salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi ya, kita ini orang Islam itu seperti satu tubuh. Ya, apalagi kita diikat dengan takwa, diikat dengan iman. Yang kalau menurut Al-Quran, ikatan persaudaraan karena iman itu nilainya sama dengan ikatan persaudaraan karena darah. Seperti kakak adik kita ini. Itu yang semestinya juga harus ada di dalam kesadaran kita. Meskipun kita tidak terikat karena alasan darah, tapi kita terikat oleh alasan iman, Nah, karena itu di beberapa doa redaksinya memang menggunakan dhamir ketamian, Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, untuk yang dhamir Robbi itu boleh karena memang kita punya keinginan yang sifatnya pribadi dan seterusnya. Nah, Robbi semestinya juga dibaca panjang, Robbi misalnya. Tetapi sekali lagi untuk menunjukkan emergensi, maka yaknya bisa dibuang. Seperti kayak tadi ya, Nabi Ibrahim. Mestinya kalimatnya begini, wa idza maritu fahuwa yashfini. Ninya panjang. Karena ninya kepadaku. Dan dialah Allah yang menyembuhkanku. Tapi dibuang untuk menunjukkan emergensi. Yang engkau ya Allah, the real healer. The real dokternya itu engkau ya Allah. Fahuwa yashfin. Tapi tidak pakai ni. Untuk menunjukkan apa itu? Untuk menunjukkan urgensinya, kira-kira begitu. Nah, sama orang kalau berdoa untuk menunjukkan urgensi, yaknya dibuang, dipendekkan. Robbi habli minas sholihin. Tapi semua yang menggunakan kata Robbi itu lebih bersifat subjektif, lebih bersifat kepentingan-kepentingan yang pribadi.
Rabbi habli minas sholihin, misalnya kita mohon doa untuk mendapatkan anak yang soleh misalnya. Tapi secara umum kalau untuk yang dari doa-doa dalam Al-Qur'an kebanyakan menggunakan redaksi Rabbana. Rabbana wa zalamna anfusana, Rabbana dan seterusnya. Ngoten insyaallah. Nggih, matur nuwun Ustaz. Teman-teman ada yang mau didiskusikan, Pak Mukti mungkin? Cukup. Sangat luas. Pak Direktur atau Mbak Wati yang masih ini kelihatan. Saya cukup. Kenapa? Di ini Ustaz, ya insya Allah di ayat 9 itu kan disebutkan beberapa tahun memang ya. Nggih. Jadi tidak jelaskan tahunnya berapa. Nggih. Terus jadi orang jadi tertarik untuk berapa tahun ya. Terus itu kan kok ada yang keluar 300, ada yang 300 tambah 9 itu saya pernah baca. Nggih. Kita jadi terpeleset ke arah itu, bukan pada intinya tadi. Persis. Itu nanti yang dibicarakan waktu kita bicara yang di tafsir yang ayat ke-13-nya. Karena nanti menarik. Quran itu mau mengingatkan kepada kita kalau Quran itu menganggap sesuatu itu tidak diklarifikasi, biarkan dia tidak menjadi clear. Karena memang tidak ada pengaruh pentingnya buat kehidupan kita. Misalnya, walaupun kita tahu mereka ini tidur 301 tahun, 350 tahun, 320 tahun, so what kalau kita pikirkan. Nah, jadi karena itu jangan fokus kepada sesuatu yang memang Al-Quran tidak menjadikan dia menjadi fokus. Sebenarnya itu poinnya. Dan seringkali orang yang kalau terlalu fokus kepada hal-hal yang detail dalam sebuah cerita, dia kemudian lupa kepada tujuan utama dari cerita tersebut. Nah, itu nanti yang dikritik Al-Quran di akhir ya. Kita belum sana nanti. Sampai Quran menyatakan nanti mereka ribut. Berapa jumlahnya Ashabul Kahfi? Bukan hanya jumlah tahun mereka tinggal. Ada berapa ini? Ada 4 sama anjingnya. Ada 5 sama anjingnya. 6 sama anjingnya. 7 sama anjingnya. Jadi malah ngurusin jumlah anjing. Bukan ngurusin tentang apa sih poinnya kenapa Al-Quran menceritakan melalui kisah. Sebenarnya gini ya, untuk sesuatu yang sangat penting, cara Allah mengajarkan itu agar terus abadi, kuat pemahaman yang ada dalam pikiran, salah satunya melalui cerita. Sama seperti gini, kalau dalam sains mungkin, agar kita ini cepat mengingat, para saintis membuat rumus, EMC kuadrat, FMA, jadi kuat ingatan kita. Nah, salah satu cara Al-Quran agar kita ini kuat mengingat bekal dalam hidup karena sangat penting, dibikin cerita. Agar cerita itu masuk terus di kesadaran kita, ingat, doa Ashabul Kahfi, ya begini, itu maksudnya. Nah, tapi orang yang salah malah mikirin detail ceritanya, bukan poin dalam cerita tersebut. Ini ku panjane menarik. Nanti insya Allah kalau kita sudah sampai di sana kita diskusi lebih detail tentang perbedaan kalangan mufassirin tentang jumlah hari dan seterusnya, meskipun tidak menjadi poin tujuan kita dalam pengkajian.